Guys, kalian semuanya mau punya kesempatan untuk bisa ngomong di depan orang asing di tingkat internasional. So, tonton terus video ini sampai akhir. Hola guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini aku bakal sharing ke teman-teman semuanya tips untuk menjadi presenter di tingkat internasional, which is teman-teman jadi pembicara di depan orang-orang asing. Nah, sebenarnya salah satu cara yang paling realistis banget dan bisa kita lakukan walaupun kita bukan presenter TV atau kita bukan orang terkenal adalah dengan ikut yang namanya konferensi internasional. By the way, sampai saat ini aku udah ke 10 negara dan kayaknya setengah dari negara itu aku jadi presenter di tingkat internasional. Aku pernah jadi presenter di Turki, ikut European Congress on Economic Issues, terus juga di China, jadi presenter di ASEAN Young Scholar Summit, terus juga di Bangkok, ikut acara Bangkok International Student Conference, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi presenter di acara konferensi internasional itu. Guys, sebelum lanjut videonya, aku mau ngabarin kalau misalkan kalian mau beli buku-buku beasiswa, tips beasiswa, informasi beasiswa, dan sebagainya, langsung cek aja link di bawah karena semua bukunya udah aku punya. Makanya aku rekomendasiin buat kalian semuanya karena bukunya bagus-bagus banget dan harganya sangat terjangkau. Yuk, cek linknya langsung di description box. Pertama, kita buat yang namanya abstract paper. Nah, untuk daftar sebagai pembicara, kita nggak bisa tiba-tiba jadi pembicara bawa tangan kosong, itu nggak bisa. Tetap ada yang namanya seleksi. Nah, seleksi awalnya ini sebenarnya gampang banget, yaitu kita cuma ngirim abstract paper aja. Which is kita nyebutin kita tuh mau meneliti apa, atau penelitian kita itu tentang apa, terus juga pakai teori apa, kemudian juga hipotesisnya apa, dan apa gitu yang kamu pengen gitu di dalam abstrak ini atau di dalam penelitian ini. Nah, tapi sih menurut aku yang lebih gampang lagi adalah ketika teman-teman itu udah punya penelitian. Nah, terus penelitian teman-teman ini tuh nganggur atau misalkan cuma dipublish doang dan teman-teman pengen ngepresentasiin itu sebenarnya lebih enak lagi. Jadi kayak effortnya tuh bahasanya dikit gitu. Nah, setelah tadi teman-teman punya yang namanya abstrak sekitaran 150 sampai 200 kata, teman-teman bisa submit ke acara konferensi internasionalnya. Nah, untuk acara konferensi internasionalnya itu di mana? Aku taruh linknya di description box biar teman-teman baca di sana dan linknya ada di sana. Jadi teman-teman tinggal keyword aja mau negara mana, terus tentang apa. Nah, mostly bakal keluar semuanya konferensi internasionalnya itu di mana dan tentang apa. Nah, step ketiga, setelah teman-teman submit, teman-teman tinggal tunggu aja dulu sekitaran mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan mungkin 1 bulan sampai keluar nanti yang namanya Letter of Acceptance atau LOA. Nah, kalau teman-teman udah dapat LOA, berarti sebenarnya teman-teman udah diterima untuk mempresentasikan hasil penelitian teman-teman atau jadi presenter di konferensi internasional. Step keempat, teman-teman tinggal bikin yang namanya full paper. Nah, biasanya dikasih deadline ketika teman-teman itu dapat LOA, teman-teman dikasih deadline untuk submit full papernya mungkin selama katakanlah 1 bulan. Nah, setelah teman-teman itu udah bisa bikin full paper, teman-teman submit lagi ke acara konferensi internasional itu. Tapi ya ini bukan untuk teman-teman bakalan terpilih lagi atau enggak, tapi lebih ke oke, kamu udah bikin abstraknya, nah sekarang tinggal full papernya itu mana gitu yang bakalan kamu presentasiin. Nah, baru step selanjutnya teman-teman bakal bikin yang namanya PowerPoint. Nah, di PowerPoint ini itu ngejelasin apa aja sih sebenarnya yang udah teman-teman teliti. Ini sebenarnya PowerPoint-nya hampir sama kayak sidang skripsi lah gitu, kurang lebih kayak gitu. Literally akademik, tapi kalau misalkan teman-teman bisa memvisualisasikan akademik itu it could be better daripada cuman sekedar tulisan-tulisan yang panjang yang bikin orang tuh bosen ketika ngeliat gitu. And the last step, teman-teman bakal pergi ke negara tujuan teman-teman dan teman-teman bakal menjadi presenter di sana. Which is teman-teman bakal ngomong di depan orang-orang asing, teman-teman bakal pakai bahasa Inggris atau bahasa-bahasa setempat, bakal bisa kenalan banyak orang, bakal bisa di-adjust dan dikenal oleh banyak orang, teman-teman sebagai representasi dari Indonesia dan kampus teman-teman. Ini bakal menarik banget.
Jadi aku bisa sampai ke 10 negara itu, terus juga bisa ngomong di depan orang asing. Itu step by stepnya kurang lebih kayak gitu. Pada dasarnya simple, tapi ketika dijalankan itu emang agak sedikit berat juga sih. Apalagi ketika kita harus bikin yang namanya penelitian, itu kurang lebih kayak ya at least kayak bisa sampai 10 halaman lah paling kecil tuh. Dan ketika teman-teman itu burn out, teman-teman males, itu kan yang bisa menjadi teman-teman itu nggak jadi gitu untuk bisa ke luar negerinya. Nah, but note yang harus teman-teman tahu adalah mostly konferensi itu bayar. Nah, untuk nanganin itu biasanya aku cari yang namanya sponsor, baik itu dari pihak dalam kampus atau dari pihak luar kampus, which is dari eksternal. Nah, kira-kira teman-teman pengen tahu gak tips supaya dapetin sponsor itu kayak gimana? Aku udah dapet beberapa sponsor dari BUMN dan juga BUMS. Nah, kira-kira teman-teman perlu aku bahas lagi gak di video selanjutnya? Kalau misalkan kalian tertarik untuk aku bahas tentang tips dapetin sponsor untuk konferensi internasional, coba deh komen di kolom komentar biar aku semangat untuk bikin videonya dan ngasih tahu step by stepnya secara detail ke teman-teman semuanya gimana caranya dapetin sponsor. So, thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. See you next time and goodbye.